mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Wae. Kembali pagi ini kami mendeklarasikan, baik di dalam dunia supranatural maupun dalam dunia nyata, Yahweh Elohim kita adalah Echad. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Oleh karena itulah kami memuji-muji dan meninggikan nama Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes pada pagi hari ini. Dan sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua Hamasya. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Tegur kami dan ajar kami, bentuk kami supaya hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua Hamasya, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, saya akan membawakan firman yang saya beri judul mengalahkan diri sendiri. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan mengalahkan diri sendiri itu? Saya coba untuk minta bantuan artificial intelligence. Apa sih arti dari mengalahkan diri sendiri? Ternyata intelijensia buatan itu mengatakan bahwa mengalahkan diri sendiri adalah mampu mengelola atau memanage emosi, mengelola untuk menjaga keseimbangan antara hati dan pikiran. Jadi saya pikir ini sangat luar biasa sekali bagaimana pengetahuan kehebatan manusia bisa melebihi alam pikiran manusia yang sesungguhnya. Ketika kita bertanya sesuatu langsung dijawab sedemikian rupa. Bahkan kemarin saya belajar kepada Alex tentang menerjemahkan video dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris menggunakan AI. Ini sangat luar biasa dan sekarang ini
akan ada banyak orang-orang yang tidak memahami pengetahuan teknologi, pasti akan tersingkir dengan sendirinya, saudara-saudara. Karena itulah maka kita perlu belajar. Yang masih kurang dari AI adalah karena bertumpu kepada kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga masih menggunakan nama sesembahan lama. Tapi ketika ditanya dan diberitahu siapakah Yahweh itu, dia bisa menjawab dengan tepat. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengalahkan diri sendiri adalah mampu mengelola atau memanage emosi, mengelola untuk menjaga keseimbangan antara hati dan pikiran. Kenapa? Karena setiap manusia hidup itu punya emosi. Bisa menangis, bisa tertawa, bisa mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang berbeda, dan itu bisa tercermin di wajah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membahas tentang mengalahkan diri sendiri, saya ajak untuk kita membuka di dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-10. Kolose 4 ayat yang ke-10 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, Aristarkus sesama tahanan denganku menyalami kamu, juga Markos sepupu Barnabas, yang mengenai dia kamu telah menerima pesan, jika dia datang kepadamu, terimalah dia. Jika dia datang kepadamu, terimalah dia. Kalimat ini, saudara-saudara, merupakan kalimat yang luar biasa. Nanti saya akan ungkapkan. Jadi di dalam Kolose pasal 4 ini merupakan tulisan Rabi Saul kepada jemaat di Kolose saat di dalam penjara. Dia memberikan salam dari Aristarkos, Markos dan Markos sepupunya Barnabas. Kenapa saya katakan bahwa ayat tersebut ini merupakan ayat yang luar biasa? Karena ayat tersebut menunjukkan Rabi Saul mampu mengalahkan diri sendiri. Orang yang mampu mengalahkan orang lain untuk mempertahankan egonya sendiri, bukanlah seseorang yang tampil sebagai pemenang. Yang bisa disebut sebagai pemenang adalah orang yang mampu mengalahkan diri sendiri. Jadi ini perlu diperhatikan dengan baik. Yang seringkali menjadi tumpuan kita adalah kita mampu menyekakmat orang lain atau mengalahkan orang lain. Acceptable atau pengecualian adalah berbicara soal kebenaran firman. Kalau berbicara soal firman itu harus benar. Dan kalau ada orang yang melakukan satu sanggahan yang keliru, kita harus bisa mengalahkannya. Ini kalau bicara soal firman. Tetapi mengalahkan diri sendiri bukan berbicara soal firman, tetapi bagaimana kita mengelola emosi kita supaya kita mampu memanage antara pikiran dan hati sehingga kita bisa bertindak dengan bijaksana. Jadi sekali lagi salah satu statement yang harus kita renungkan adalah orang yang mampu mengalahkan orang lain untuk mempertahankan egonya sendiri, jadi bertumpunya kepada egonya sendiri, itu bukanlah seseorang yang tampil sebagai pemenang. Yang bisa disebut sebagai pemenang adalah orang yang mampu mengalahkan diri sendiri. Kenapa Kolose 4 ayat yang ke-10 merupakan ayat yang menunjukkan kemenangan atas dirinya sendiri? Karena antara Rabi Saul dengan Markos itu ada masalah. Mereka adalah para rasul, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan mukjizat yang hebat. Tetapi di dalam pelayanan mereka punya masalah. Di dalam kehidupan kita pun demikian. Bukan hanya antar pelayan satu dengan yang lain, tetapi juga antar jemaat satu dengan yang lain, atau antara jemaat dengan gembala, atau gembala dengan jemaat. Kenapa terjadi masalah? Karena itu menunjukkan adanya kehidupan. Jadi sisi positifnya adalah itu menunjukkan ada kehidupan.
sehingga terjadi senggolan atau benturan. Kalau orang mati dengan orang mati dijejer, saudara-saudara, ditaruh, diberi batas hanya 2 mili saja, bukan 2 senti, 2 mili saja. Mau 10 tahun, 20 tahun juga tidak bakalan bersentuhan. Betul enggak, saudara-saudara? Kenapa? Karena mati. Nah, orang hidup kan bisa, misalkan saya berjalan ke sana, saudara berjalan ke sini tanpa sadar nyenggol kan bisa. Artinya bahwa permasalahan di dalam kehidupan setiap hari kita itu menunjukkan adanya kehidupan. Tetapi kalau senggolannya terus menerus itu bukan kehidupan. Paham saudara-saudara? Jadi bersenggolan itu biasa, tetapi kalau setiap jalan mesti senggolan, setiap jalan senggolan, kayak semut. Semut kan kalau jalan, kalau ketemu selalu adu muka begitu ya. Pernah lihat mengamati semut? Kalau enggak nanti pulang sampai rumah lihat semut, saudara-saudara. Itu kalau jalan beriringan ketika ketemu pasti adu muka begitu ya. Nah, permasalahannya di mana? Mari kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 37 sampai 40. Inilah yang menjadi permasalahan antara Rabi Saul atau Polos dengan Barnabas. Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai 40 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan Barnabas merencanakan membawa serta Yohanan atau Yohanes yang disebut Markos. Tetapi Polos atau Rabi Saul menganggap tidak pantas untuk membawa dia yang telah berpisah dari mereka sejak di Pamfilia dan tidak pergi bersama mereka untuk pekerjaan itu. Oleh karena itu terjadilah perselisihan tajam sehingga mereka berpisah seorang dengan yang lain. Dan Barnabas berlayar ke Siprus dengan membawa serta Markos. Dan Polos atau Rabi Saul yang memilih Silas setelah diserahkan ke dalam anugerah Yahweh oleh saudara-saudara, dia pergi. Ini yang jadi duduk permasalahan sehingga terjadi persengketaan, terjadi perselisihan antara Barnabas dengan siapa? Dengan siapa? Rabi Saul atau Rasul Polos, Rasul Paulus. Nah, saya akan bertanya kepada saudara. Saya baca sekali lagi, perhatikan, nanti saya mau bertanya tolong jawab ya, jangan diam saja. Salah enggak ada hukumannya. Asal saudara menjawab. Saya baca sekali lagi. Kisah 15 ayat 37 sampai 40. Dan Barnabas merencanakan membawa serta Yohanan yang disebut Markos. Tetapi Polos atau Rabi Saul menganggap tidak pantas untuk membawa dia yang telah berpisah dari mereka sejak di Pamfilia dan tidak pergi bersama mereka untuk pekerjaan itu. Oleh karena itu terjadilah perselisihan tajam sehingga mereka berpisah seorang dengan yang lain. Dan Barnabas berlayar ke Siprus dengan membawa serta Markos. Dan Polos atau Rabi Saul yang memilih Silas setelah diserahkan ke dalam anugerah Yahweh oleh saudara-saudara, dia pergi. Jadi masalahnya saya ulang sekali lagi begini, saudara. Barnabas ini mengajak sepupunya yang bernama Yohanan Markos. Ini masih kecil, saudara-saudara, tapi sudah diajak pelayanan. Tetapi ketika sampai di Pamfilia, Markos gak tahan. Yuk, lang yuk, gitu ya. Yuk pulang yuk. Saya ingat Simeon waktu masih kecil. Pak Simeon dulu waktu masih kecil ketika diajak pergi, baru 10 menit naik mobil sudah, yuk lang yuk, minta pulang, saudara-saudara. Jadi saya ingat kejadian itu. Ketika Markos ini diajak pelayanan, di Pamfilia minta pulang, saudara-saudara. Nah, maka ketika sekali waktu ngajak Markos lagi, Barnabas mengajak Markos, Rabi Saul melarang.
Jangan. Dulu kan dia meninggalkan kita di Pamfilia, ngapain diajak lagi? Sudah bisa melihat duduk perkaranya? Sekarang saya mau tanya, menurut saudara yang benar siapa? Rabi Saul atau Barnabas? Siapa yang mengatakan Barnabas yang benar, angkat tangan. Yang mengatakan Rabi Saul yang benar, angkat tangan. Nah, ini ada dua kubu, saudara ya. Jadi pertanyaannya siapa yang salah, Rabi Saul atau Barnabas? Yang benar siapa, Rabi Saul atau Barnabas? Jawabannya begini, saudara. Semuanya salah. Kenapa? Karena pertikaian itu sendiri merupakan sebuah kekeliruan. Itu yang pertama. Jadi jawabannya ada dua, ya. Yang pertama, salah semua. Karena perselisihan itu sendiri sudah merupakan satu kekeliruan. Pertanyaan saya, boleh enggak adanya perselisihan? Boleh, tetapi jangan sampai terjadi permasalahan di balik perselisihan. Paham saudara-saudara? Muncul permasalahan di balik perselisihan. Ini yang tidak boleh. Kalau perselisihan bisa diselesaikan. Jadi dua-duanya salah. Tetapi dua-duanya juga benar. Nah, benarnya di mana? Karena Rabi Saul tegas. Ya. Dia anggota Sanhedrin, orang berwibawa, orang hebat. Dia ahli Torah, muridnya Gamaliel, cucuk perguruannya Hillel. Ini orang hebat pada zaman itu, saudara-saudara. Sehingga dia tegas. Kayak tentara. Kayak Pak Pola gitu ya. Pak Pola kan tegas. Pak Ari juga tegas. Kalau sudah waktunya, no way, jalan. Itu tegas. Ya. Nah, Barnabas juga benar. Karena Barnabas ini sifatnya membimbing Markus, sepupunya, supaya dia bisa menjadi orang hebat. Karena itulah saya katakan dua-duanya salah. Karena ada perselisihan, tetapi dua-duanya benar. Nah, mereka yang hebatnya, saudara-saudara, pertikaian antara Barnabas dengan Rabi Saul, kehebatan mereka adalah mereka bertikai tetapi tidak membawa kepahitan dan tetap melayani bersama. Bisa saudara-saudara perhatikan. Artinya mereka menyelesaikan sendiri, diselesaikannya sendiri. Namun saat ini seringkali terjadi, yang terjadi tidak sama seperti mereka. Yang sama apanya? Pertikaiannya yang sama. Tetapi pertikaian yang terjadi baik antar jemaat dengan jemaat, antara pelayan dengan pelayan, antara jemaat dengan gembala dan sebagainya, yang sering terjadi apabila terjadi perselisihan membawa kebencian. Imamat 19 ayat yang ke-17 dari Indonesian Literal Translation dikatakan apa? Engkau jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Membenci di dalam hati saja tidak boleh, apalagi diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Ini loh saudara-saudara ya. Engkau harus benar-benar menegur sesamamu dan engkau jangan menanggung dosa atasnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang awal perselisihan yang biasanya dimulai akibat teguran. Saat ditegur, luka hatinya. Bisa saja terjadi cara menegurnya kurang bijaksana atau yang ditegur sedang tidak mood hatinya. Karena itu firman Elohim mengajarkan kepada kita bagaimana saat kita menerima teguran. Saya siap menerima teguran dari saudara sebagai seorang gembala sidang. Karena saya sadar bahwa saya tidak 100% selalu benar. Tolong beri input.
Tentu firman Elohim mengajarkan kepada kita memberi input yang baik adalah dengan cara yang bijaksana. Nah, ketika kita menerima teguran, introspeksi diri. Ketika saya menerima teguran, saya introspeksi diri. Dulu tabut Elohim ini ada di belakang. Saya pikir supaya tidak menghalangi mimbar. Tetapi kemudian ada yang memberi input kepada saya, Dad, kalau misalkan tabutnya di depan bagaimana sehingga kita tidak membelakangi tabut. Saya pikir benar juga. Kemudian saya pindah di depan. Itu artinya introspeksi diri. Kitab suci mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Orang yang tidak mau introspeksi diri adalah orang yang merasa dirinya paling benar. Bahkan mungkin Yeshua HaMashiach pun perlu belajar dari dirinya. Ada sebuah kisah di dalam kitab Kejadian pasal 31. Sebetulnya ada 36 ayat. Tetapi saya ambil ayat intinya saja, yaitu ayat 1 dan ayat 36. Ayat 1 dikatakan, dan dia mendengar perkataan anak laki-laki Laban yang mengatakan, Yakov telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita, dan dari apa yang ada pada ayah kita dia telah membangun kemuliaannya. Ini input dari anak-anaknya Laban, memberi input kepada bapaknya, mengatakan bahwa Yakov itu curang. Dia merebut harta kekayaan ayah kita dengan cara yang licik. Padahal semuanya kalau kita membaca ayat-ayatnya itu semua adalah cara Bapa Yahweh memberkati Yakov. Ayat 36. Lalu marahlah Yakov dan dia bertengkar dengan Laban. Ini bertengkar dengan mertuanya. Yakov menjawab dan berkata kepada Laban, apakah pelanggaranku, apakah dosaku sehingga engkau memburu aku? Laban yang menerima provokasi dari anak-anaknya, dia tersulut emosinya sehingga wajahnya setiap kali bertemu dengan Yakov berubah. Nah, ini perhatikan saudara, seseorang ketika ada masalah, ketika berjumpa dengan orang yang bermasalah, hatinya ada sesuatu, makdek gitu. Bukan bunyi ya, maksud saya ada sesuatu di dalam hatinya. Kemudian wajahnya berubah. Ini artinya ada sesuatu yang tidak beres di dalam hatinya. Dan itu harus dibereskan. Jadi kasus ini saudara-saudara, yaitu Yakov diburu Laban karena melarikan diri secara diam-diam dengan membawa Rachel dan Lea, karena mereka merubah wajah Laban. Karena melihat perubahan wajah Laban, karena hasutan anak-anak Laban yang lain yang menganggap mencurangi Laban. Namun saat melarikan diri itu, Rachel mencuri terafimnya Laban tanpa diketahui oleh Yakov. Sehingga Laban memburu Yakov. Karena apa? Dianggap sudah membawa lari harta bendanya, terafimnya yang dipakai untuk menelaah pun diambil oleh Yakov. Padahal Yakov tidak tahu apa-apa. Sehingga ketika dia dilabrak oleh Laban, dia katakan, apakah pelanggaranku? Apakah dosaku sehingga engkau memburu aku? Ini adalah kalimat introspeksi diri. Karena itulah penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri dan jangan merasa diri yang paling benar. Paling benar menurut kita. Tetapi ketika kita bermasalah dengan masalah yang sama, perlu kita introspeksi diri karena itu sudah berpola. Bukan pak pola tapi berpola. Bisa dipahami saudara? Berpola. Oh kok seperti ini kasusnya? Sama dengan kasus sekian-sekian yang lalu. Ini berpola namanya, saudara. Nah, itu perlu introspeksi diri. Dan saya tidak mengharapkan ada satu pun di antara kita yang hatinya
memendam kepahitan, sehingga tidak bisa bertegur sapa. Kita semua pengen masuk surga, betul enggak? Di surga ada pertikaian atau tidak? Kalau di surga ada pertikaian, saudara salah. Salah masuk surga. Di surga tidak ada pertikaian. Nah, kalau di bumi saja enggak bisa ngomong-ngomongan, enggak bisa bertegur sapa, apakah itu mungkin bisa sama-sama ada di surga? Mungkin atau tidak? Enggak mungkin, saudara-saudara. Karena di surga itu penuh dengan sukacita dan kasih. Ini yang terpenting. Karena itu coba masing-masing di antara kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah ada sesuatu yang salah? Something wrong in your heart. Apakah ada kesalahan, ada satu kekeliruan di dalam hatimu? Ini yang paling harus kita jaga. Itulah sebabnya kitab suci katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Seharusnya yang dijaga yang paling sensitif di dalam tubuh manusia itu apa? Di dalam tubuh manusia ada satu organ yang paling sensitif itu apa? Mata. Saudara boleh mencintai dan dicintai oleh seseorang. Coba orang yang saudara paling cintai itu suruh megang mata saudara. Sayang, coba dielus-elus dong mata saya. Ada yang seperti itu? Rusak mata saudara. Ya. Itu artinya organ yang sangat sensitif terhadap orang yang paling saudara sayang dan saudara cintai pun dilarang untuk memegangnya. Kecuali dokter mata, itu pun dokter mata, ya tahu caranya. Oleh karena itulah maka firman Tuhan katakan hati itu yang perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena hati itu merupakan sumber kehidupan. Orang berkata bahwa mikir itu di otak. No, kitab suci tidak mengajarkan demikian. Manusia memikir itu di dalam hati. Ketika hati sudah memikir, hati mengirimkan sinyal ke otak, lalu otak yang mengeksekusi tubuh kita. Ketika hati kita penuh dengan kebencian, dan sinyal kebencian itu dikirim ke otak, lalu otak mengeksekusi dengan cara apa? Tidak mau ngomong-ngomongan. Kalau ketemu melengos itu bahasa Indonesianya apa sih? Berpaling, buang muka, betul. Ya. Hati-hati saudara-saudara. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat gerakan tubuh kita. Ya. Misalkan orang yang tidak romantis, disuruh romantis ya ora iso. Tapi bukan berarti hatinya tidak romantis, ya. Yang penting itu di dalam hati ini loh. Bagaimana menjaga sikap kita terhadap yang lain. Itu yang pertama. Kemudian jika benar, sampaikan kebenarannya dengan bijak tanpa harus menyinggung hatinya. Pakai bahasa atau kalimat yang lembut, tidak menusuk hati atau menyerang pribadinya. Kitab Amsal pasal 25 ayat yang ke-12 dari Indonesian Literal Translation katakan apa? Orang yang menegur dengan bijak pada telinga yang mendengar bagaikan cincin emas dan perhiasan emas murni. Ini luar biasa hikmat Bapak Yahweh. Artinya apa? Kalau kita menegur seseorang, boleh enggak kita menegur seseorang? Boleh, tetapi dengan cara yang bijaksana. Bijaksana itu nadanya beda dengan orang yang meluapkan emosi. Orang yang bijaksana itu menegurnya baik, saudara. Misalkan ada orang yang pakai sandal,
sandalnya sudah sandal japit yang tidak layak untuk dibawa ke gereja, kecuali kalau punyanya hanya sandal japit ya. Kalau sandal japit kan untuk ke kamar mandi. Misalkan saudara punyanya sandal japit pun yang satu merah, yang satu hijau misalkan. Ya jangan saudara menegurnya, ngapain ke gereja kok pakai sandal separuh-separuh begitu. Nah ini kurang bijaksana. Lebih bijaksana kalau mengatakan, aduh sandal japitnya indah deh, yang satu merah, yang satu hijau gitu, kan lebih enak saudara-saudara. Betul enggak? Ya kecuali kalau yang diajak ngomong enggak ngerti, ya itu repot juga. Tetapi tegurlah dengan bijaksana. Kemudian Amsal 15 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Pencemooh tidak menyukai orang yang menegurnya. Sebetulnya ketika ada orang menegur kita, itu sebetulnya menunjukkan kalau kita itu menjadi pusat perhatiannya. Kepada orang bijak dia tidak mau pergi, artinya tidak mau bertanya kepada orang bijak. Kalau saya terbuka dengan teguran, saudara-saudara. Karena saya menyadari betul saya bukan orang yang sempurna. Silakan tegur dengan bijaksana. Saya siap untuk menerima teguran itu. Bukan cuma ngomong doang, omdo, tidak. Wong saya dicukimai saja, saya enggak mendendam kok, saudara-saudara. Saya itu pernah dicukimai, dionek-onek-ke. Dionek-onek-ke itu diapain ya? Apa? Dibunyi-bunyiin, dikata-katain ya, dikata-katain lebih dari seorang pembantu yang paling hina sekalipun di depan Bu Yakub dan Pak Simeon. 2 kali saya dipermalukan seperti itu. Saya enggak salah, tapi saya minta maaf. Minta maafnya saya karena saya sudah menyinggung perasaannya. Itu saja. Dan saya tidak membawa dendam. Orang yang membawa dendam itu membawa penyakit yang mematikan, saudara-saudara. Karena membuat seluruh organ-organ tubuh tegang. Sehingga ketika bangun tidur tidak fresh. Untuk apa sih Tuhan kok menciptakan kita bisa tidur? Itu supaya terjadi regenerasi sel-sel di dalam tubuh kita. Tetapi ketika saudara tidur membawa kepahitan hati, itu ketika saudara tidur sel-sel yang rusak yang sudah dipakai dalam 1 hari itu tidak terjadi regenerasi. Sehingga ketika bangun kok badan saya masih lelah, badan saya masih capek. Nah itu hati-hati saudara. Jangan-jangan saudara memendam sesuatu. Tetapi ketika saudara bangun fresh, seperti iklan itu di belakangnya gambar pegunungan lalu tangannya begini, gitu ya, fresh, segar. Itu maksud Tuhan membuat kita tertidur. Karena ketika kita tidur itu sebetulnya oksigen ke otak itu kurang sehingga kita mulai mengantuk. Dan ketika tertidur itulah terjadi regenerasi sel-sel tubuh kita. Karena itu belajarlah untuk siap menerima teguran. Pencemooh itu tidak menyukai orang yang menegurnya. Kalau saudara lihat YouTube saya di internet, wah banyak sekali yang ngata-ngatain. Bahkan di sekolah tinggi teologi yang saya pernah sekolah saja mengatakan Yakub itu penyesat di akhir zaman. Hati-hati jangan sampai mendekat, nanti kalian tersesat. Nah ini kan tidak beres. Kalau memang saya tersesat, luruskan dong. Di mana sesat saya? Saya memberikan sanggahan-sanggahan, selalu saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi ternyata tidak ada yang meresponi. Artinya mereka menutup diri terhadap teguran. Karena merasa diri paling benar. Itu menggenapi Amsal 15 ayat yang ke-12. Karena dia adalah pencemooh.
Ada orang yang hanya melihat judul video saya, nonton juga tidak langsung mencemooh. Persis firman Tuhan ini. Artinya firman Tuhan ini benar, saudara. Pencemooh tidak menyukai orang yang menegurnya. Tetapi menegur juga dengan cara yang bijak pada telinga yang mendengar, bagaikan cincin emas dan perhiasan emas murni. Artinya orang yang menegur itu memberikan sesuatu yang berharga. Itu yang pertama. Jadi ketika terjadi perselisihan, yang terjadi sekarang adalah membawa kebencian. Yang kedua, tidak ada hati untuk rekonsiliasi atau keras hati. Keluaran 7 ayat yang ke-14 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, hati Paro berat, dia menolak menyuruh umat itu pergi. Berat hati itu sama dengan keras hati. Artinya sudah berketetapan. Saya suka dengan orang yang punya prinsip. Betul, saya suka dengan orang yang punya prinsip. Tapi kalau prinsipnya tidak sesuai dengan firman, ya harus diubah. Jangan pokoknya saya seperti ini, mau ada halilintar, mau ada rumah terbakar, mau ada gunung meletus juga tidak akan mengubah prinsipnya. Nah ini bahaya, saudara-saudara. Ya, karena ini berbicara tentang stimulasi yang ada di otak kita. Berat hati. Dan itu biasanya untuk kepuasan atau menyenangkan diri sendiri. Roma 8 ayat 9 dari Indonesian Literal Translation dikatakan apa? Dan kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam ruah atau roh. Jika memang ruah Elohim tinggal di dalam kamu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki ruah Hamasia, ia bukan miliknya. Kalau ruah Hamasia itu atau roh Yeshua Hamasia itu adalah roh yang introspeksi diri, yang mampu mengalahkan diri sendiri. Yeshua itu adalah pribadi teladan kita yang mampu menguasai dirinya sendiri. Kalau tidak itu bahaya sekali. Ketika dia akan disalib, dia tidak mau menderita, dia gampang saja. Jadi abu kamu semua, langsung jadi abu, saudara-saudara. Karena ucapannya itu mengandung satu otoritas yang dahsyat. Pohon saja dikatakan mulai sekarang kamu tidak akan mengeluarkan buahnya. Bukan hanya tidak mengeluarkan buahnya, tapi kitab suci katakan pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Bayangkan itu ucapan yang sangat dahsyat, supranatural yang hebat. Lebih lanjut di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Ruach HaKodes yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milikmu sendiri. Jadi tubuh saudara dan tubuh saya itu bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Ayat 20 katakan, sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Itulah sebabnya ketika doa berkat dikatakan Yeshua pembeli jiwa, bukan penebus dosa. Kalau penebus dosa itu yang didapat dosa. Ini orang hanya karena membebek saja, saudara-saudara. Misalkan begini, saya punya ini. Artinya ini punya siapa? Punya saya kan? Ya, betul ya? Karena ini punya saya gadaikan sama Pak Sarmujito. Pak, ini saya gadaikan, saya minta uangnya 1 juta saja. Nah, ketika saya sudah punya uang untuk mengembalikan, artinya saya ngapain? Menebus, karena ini milik saya. Tapi kalau bukan milik saya, itu membeli namanya. Nah, kalau menebus dosa, yang didapat apa? Dosa. Tuhan tidak menebus dosa. Tuhan menebus jiwa, itu bagi orang Israel, karena dia adalah bangsa pilihannya, miliknya.
Tetapi saudara dan saya bangsa goyim yang diterjemahkan di dalam kitab suci adalah bangsa kafir. Kita bukan miliknya, artinya membeli. Itulah sebabnya di dalam doa berkat kita dikatakan Yeshua HaMashiach sang pembeli jiwa. Jiwa saudara yang dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya saudara bukan milik dirimu sendiri, tapi miliknya Tuhan. Jadi kalau saudara mau membenci, tanya Tuhan, Tuhan saya mau membenci dia, boleh enggak? Apakah kira-kira Tuhan katakan silahkan anakku, bencilah dia semampu kamu. Seperti itu kira-kira Tuhan, saudara-saudara? Tidak. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, mene tekel uparsin. Itu katakan apa? Orang bisa berbicara bahasa-bahasa malaikat sekalipun, tetapi kalau di dalam hatinya tidak memiliki apa? Kasih, sia-sia, percuma, saudara-saudara. Apalagi kita kumpul di sini datang dari tempat yang ditinggalkan karena membawa kepahitan. Bahaya ini, saudara. Atau saudara yang keluar karena membawa kepahitan, saudara mau beribadah di mana saja, percuma di hadapan Tuhan. Tidak boleh membawa kepahitan. Yeshua itu sebagai contoh atau teladan, pattern bagi kita. Bagaimana beliau adalah satu pribadi yang mampu mengalahkan diri sendiri. Bayangkan dia dicambuk, ditinju, ditelanjangin. Tuhan nih, kalau dia mau melampiaskan emosinya, mati semua, saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia memang harus menggenapi nubuatan para nabi, dia harus mati sehingga dia mendapatkan julukan Sang Mesias. Makanya ketika Yeshua menyembuhkan orang sakit, dia katakan jangan cerita-cerita. Kenapa? Karena belum bisa disebut sebagai Mesias. Ketika dia mati dan bangkit, itulah yang julukan Mesias baru bisa dikenakan di dalam diri Yeshua. Jadi kalau saudara pernah berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Jangan saudara berpikir tiba-tiba roh Yahweh turun. Terus hati kita sabar. Enggak gitu saudara-saudara, kok enak banget. Ya. Kalau saudara katakan Tuhan berikan aku roh kesabaran, apa yang terjadi? Tuhan akan kirimkan orang-orang yang membuat saudara jadi tidak sabar. Beberapa waktu yang lalu itu sudah lama tidak ada sanggahan. Saya berdoa dalam hati, Tuhan lama juga enggak ada yang saya sanggah ya. Tiba-tiba banyak sekali muncul video-video yang dikirim ke saya untuk saya sanggah. Waduh, saya kewalahan saudara-saudara. Yang satu sedang saya kerjakan ini saja, seri yang ketiga. Itu masih ada 3 orang lagi yang harus disanggah. Wah lah, mau sampai kapan? Padahal kalau menyanggahnya gampang. Tetapi saya bukan soal menyanggahnya, tetapi juga menyediakan datanya. Supaya orang yang disanggah itu tidak bisa menyanggah balik. Tetapi ini loh ada datanya. Itu yang lama. Nah yang menikmati enak, begitu saya sudah kirim seri yang kedua, langsung kirim WA ke saya. Pak, seri yang ketiga kapan? Untuk ngomong sih gampang saudara-saudara ya. Ngerjainnya setengah mati. Tetapi itu merupakan tugas saya. Selagi saya masih sehat. Tuhan memberikan kesempatan selagi saya masih sehat, saya harus berpacu dengan waktu. Karena saya tidak tahu kapan saya mati. Sewaktu-waktu bisa. Saya tidur tidak bangun lagi, bisa enggak? Bisa. Makanya mumpung ada kesempatan, saya gunakan
waktu saya sebaik mungkin. Artinya masa-masa kehidupan saya ini saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau enggak, ya lebih baik enggak usah nyangga-nyangga, capek saudara-saudara. Yang penting kita sudah mengenal Bapak Yahweh, Besem Yeshua Hamasya Berwah Kodes sudah cukup. Enggak bisa, saya kasihan dengan yang lain yang dibohongin. Termasuk saat ini ada seorang perempuan berkerudung yang merasa diri paling hebat. Ternyata enggak ngerti juga saudara-saudara. Saya tadinya kagum betul dengan dia karena khotbahnya kebanyakan menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi ternyata setelah saya renungkan apa yang disampaikan semuanya tidak sesuai dengan kitab suci. Tetapi sesuai dengan pikiran para pendeta pada umumnya. Ketahuan saudara-saudara, setelah saya melakukan sanggahan baru ketahuan. Jadi jangan saudara bermimpi kalau minta sabar kemudian tiba-tiba hati saudara menjadi orang yang seperti Mose. Mose itu kan orang yang sabar, bahkan kitab suci katakan tidak ada orang yang sesabar Mose, kira-kira seperti itu. Apakah dia sabar begitu saja? Tidak. Dia sempat membunuh orang Mesir juga, Mitsrayim. Ya. Artinya dia tidak semudah itu mendapatkan kesabaran. Dia ngajak orang Israel keluar dari Mitsrayim menuju ke Kanaan, tidak mau. Tanya sama Paro atau Fir'aun, tidak diizinkan. Nah, nek saya tak gebrake wis. Nggak pusing saya, mau mati, matilah, mau jadi budak seumur hidup silahkan. Tapi Mose tidak demikian. Saya pun dipanggil Tuhan untuk memberi hikmat supaya orang itu jangan selalu dibodohi pendeta dengan pengajaran-pengajarannya. Sekarang ini kan orang yang senangnya, saudara mau diberkati? Amin. Pak Simeon kemarin katakan apa? Mau double porsi? Triple porsi, amin. Wah, hatinya meluap-luap. Tapi ketika ditanya nggak ngerti apa-apa. Percuma yang begitu, saudara-saudara. Kita hidup itu enggak selamanya ada di bumi ini. Kitab suci katakan apa di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6? Umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Artinya apa? Saudara datang ke gereja bukan sekedar ingin senang-senang, tapi belajar kebenaran firman. Jangan sampai saudara pergi ke gereja karena kebiasaan. Belajar firman dengan baik. Saya siap dikoreksi. Kalau apa yang saya sampaikan keliru, tunjukkan di mana kelirunya. Bagaimana dengan orang yang tidak ada kesempatan atau tidak memberi kesempatan untuk rekonsiliasi? Kitab suci sudah menulis kepada kita. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, karena kamu masih menjadi yang jasmaniah, sebab bila mana ada iri hati dan perselisihan dan perpecahan di antara kamu, bukanlah kamu adalah jasmaniah dan berperilaku seperti manusia pada umumnya. Ini terjemahan yang sudah saya modifikasi sesuai dengan bahasa Ibraninya, saudara-saudara. Jadi orang yang tidak mau rekonsiliasi itu adalah orang yang hatinya ada iri dan mengutamakan perselisihan. Di mata Tuhan itu adalah kehidupan jasmaniah yang berperilaku seperti manusia pada umumnya. Saudara dan saya, kita ini harus menjadi orang yang tidak umum. Kalau umumnya membenci dibalas dengan kebencian, kita melakukan firman, balaslah kebencian dengan kebaikan. Kitab suci sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Kita tahu, tetapi kita tidak melakukannya. Satu ayat lagi, 1 Korintus 11 ayat 19. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab harus ada pula penyesatan-penyesatan di antara kamu. Di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu adanya perselisihan atau perpecahan. Supaya orang-orang yang teruji dapat menjadi nyata di antara kamu.
Jadi terkadang setan menyerang supaya terjadi perselisihan atau perpecahan. Tetapi itu juga sekaligus menjadi batu uji. Apakah ketika kita ada permasalahan kita bisa melakukan seperti apa yang Rabi Saul dan Barnabas lakukan? Ini yang Tuhan mau. Permasalahan boleh saja terjadi, namanya manusia hidup kok. Dan itu tidak masalah. Asal jangan sampai menimbulkan masalah baru. Artinya hatinya keras. Tidak ada istilah rekonsiliasi. Pokoknya mau saya begini. Wah, kalau saya mau saya begini semua harus ngikuti, repot saudara-saudara. Tuhan kenapa turun menjadi seperti manusia? Bapak Yahweh turun menjadi seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena dia yang lebih tinggi, dia turun menurunkan dirinya seperti manusia. Dan taat sampai mati. Misalkan saya ini sprinter, pelari cepat. Ya, saya ajak saudara, katakanlah Pak Sarmujito, Pak, yuk kita lari dari sini sampai Palagan sono yang ada motor tanknya itu. Nah Pak Sarmujito es tua saudara-saudara. Tak jek lari saya, tak pegangi tangannya karena saya pelari cepat, sprinter, saya lari secepat mungkin. Pak Jito ngabruk, tak eret. Begitu sampai di sana babak bunyak kabeh saudara-saudara. Rusak semua. Lalu bagaimana caranya supaya bisa sampai dua-dua dengan selamat? Saya menurunkan kecepatan dan agak sedikit menarik Pak Sarmujito sehingga Pak Sarmujito lebih cepat sedikit sehingga akhirnya sampai dengan selamat dua-duanya. Paham saudara-saudara? Itu yang Bapak Yahweh lakukan terhadap manusia. Maka dia turun dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dia bukan manusia loh, Yeshua itu hanya seperti manusia. Bisa nangis, wujudnya ya seperti manusia, bisa sakit dan sebagainya. Saya mengatakan ini banyak yang menentang, tapi saya katakan kalau Yeshua manusia, mana ada manusia bisa menyelamatkan manusia? Manusia jadi Tuhan, tidak ada. Kalau Tuhan jadi seperti manusia gampang. Dan kalau Yeshua itu manusia berarti dia terdiri dari spermatozoid dan ovum. Yeshua bukan terjadi akibat percampuran spermatozoid dan ovum, tetapi karena Ruach HaKodes. Kitab suci katakan di dalam Matius 1 ayat yang ke-15 atau 25 kalau tidak salah, di sana dikatakan apa? Yosef dan Miriam tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, tidak bersetubuh sampai Yeshua dilahirkan. Artinya tidak ada benih Yosef di sana. Karena itu adalah murni Ruach HaKodes. Jadi dia adalah Elohim dalam wujud seperti manusia. Bukan makhluk jadi-jadian dan dia bukan manusia. Tetapi dia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Jadi jangan hanya kita ini seolah-olah orang yang beragama, orang religius, tetapi ternyata sifat kita tidak sama seperti sifat sesembahan kita yang penuh dengan kasih. Negara Tiongkok yang dianggap negara kafir malah bisa menyatukan negara Arab yang katanya negara religius. Ini kan aneh tapi nyata. Mereka berperang, perang saudara puluhan tahun lamanya. Tidak ada yang bisa menyatukan. China yang menyatukannya. Justru mendamaikan orang yang dianggap beragama. Nah sekarang yang menjadi masalahnya adalah bagaimana sikap kita di dalam menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita. Mampukah kita mengelola atau memanage emosi? Mampukah kita mengelola untuk menjaga keseimbangan hati dan pikiran kita?
artinya saudara mampu mengalahkan diri sendiri. Kalahkan diri saudara sendiri. Presiden Jokowi adalah salah satu contoh orang yang sudah mampu mengalahkan diri sendiri. Dia dicaci maki, dianggap PKI, dianggap kafir, dianggap apa saja. Dia cuma senyum saja. Ya, walaupun hatinya pasti marah, tetapi dia mampu memanage, mengatur sikap emosi hatinya dengan pikirannya. Kalau enggak, dia presiden kok saudara-saudara, seperti Tuhan, dia tinggal tunjuk saja, tangkap. Ya, buktinya sampai sekarang orang yang berkuar-kuar masih saja berkuar-kuar. Zaman dulu sudah masuk karung itu saudara-saudara. Tapi sekarang tidak. Kenapa? Karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yesua juga sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, Tuhan mengendaki saudara hari ini belajar untuk mengalahkan diri saudara sendiri. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Tolong saya ingatkan bahwa hari Kamis kita akan mutar video lagi. Kalau Kamis kemarin video tentang Bahtera Nuh ya. Untuk hari Kamis film kisah nyata saudara-saudara, dan itu sudah diterjemahkan oleh Bapak Gembala Sugeng Adewiguno dengan manual, tidak menggunakan AI ya. Jadi agak sulit tapi berhasil diterjemahkan dengan baik. Dan bagi Bapak Ibu yang punya anak cucu, tolong bisa dukung sekolah Surya Gerisim, disekolahkanlah anak cucu saudara yang usia sekolah di Surya Gerisim supaya bisa lebih mengenal Tuhan dengan baik. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan akhiri, kita tutup di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang Engkau sampaikan pada hari ini. Biarlah kami bukan hanya mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Untuk tangan-tangan yang memberikan korban persembahan untuk radio, Tuhan memberkati, karena melalui radio inilah nama Bapa Yahweh kami tinggikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami selama di perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan maut maupun kerusakan kendaraan, agar kami sampai dengan selamat. Dan ketika kami sampai di rumah dengan selamat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh wa yismereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano olehka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano olehka wiyashem lekha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.